Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kendati suasana hujan, namun kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya, atas izin Allah semata kita bisa hadir di masjid dan selesai sholat jamaah maghrib kita teruskan dengan kajian kita tentang ilmu faraid. Para Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu faraid itu yang sangat penting, satu hal yang sangat penting adalah mengetahui siapa saja ahli waris. Jadi misalnya ada kejadian, ada kasus seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, maka yang paling penting adalah mengidentifikasi, menemukan siapa pewarisnya, siapa ahli warisnya. Ahli waris itu bisa kita kelompokkan dalam beberapa ring begitu. Kita bisa menyebutnya sebagai ring. Tingkatan, beberapa tingkatan. Ring yang pertama itu ahli waris yang utama, yang pokok, yang terdiri dari 6 macam ahli waris. 6 itu siapa aja? Yang pertama, 1 dan 2 adalah pasangan, yakni suami atau istri. Ini termasuk pokok. Kemudian yang kedua dilihat ayah dan ibu. Apakah ada ayah dan ibu? Itu yang nomor 3 dan 4. Nomor 5 dan 6 yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah 6 macam ahli waris ini termasuk atau masuk dalam tingkatan pertama. Ring 1. Ring 1 baru setelah kalau ring 1 ini lengkap, kalau 6 tidak mungkin 6. Ada ring 1 ini lengkap, ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak, maka tidak perlu melihat ahli waris yang lain, sebab yang lain itu tertutup. Tetapi tidak 6 macam itu semuanya berfungsi menutup. Terutama yang menutup itu adalah ayah dan anak laki-laki. Para jamaah sekalian, itu ring 1. Baru kalau ring 1 itu tidak lengkap, misalnya ayah tidak ada, anak laki-laki tidak ada, maka kita lihat ring kedua. Ring kedua, tingkatan kedua, itu kita melihat ke atas dan ke bawah, yakni ke atas itu yang disebut sebagai usul atau pokok nasab. Itu dilihat kalau tidak ada ayah, apakah ada kakek atau nenek ibunya ayah.
Kalau tidak ada ibu, apakah ada ibunya ibu? Apakah ada nenek? Nah, itu dilihat ke atas. Itu masuk dalam ring 2. Demikian pula ring 2 itu ada yang ke bawah, yaitu pada keturunan. Kalau tidak ada anak laki-laki, apakah ada cucu? Apakah ada cucu? Cucu dari pihak anak laki-laki, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki, ibnu ibnin, atau anak perempuan dari anak laki-laki, bintu ibnin. Nah, ini dalam ring 2. Ring 2. Jadi dilihat ke atas dan ke bawah. Para jamaah sekalian, kalau ke bawah pun itu tidak ada, mungkin tidak ada keturunan sama sekali, atau ada tapi hanya perempuan, maka dilihat ke samping ring 3. Ring 3 yaitu yang disebut hawashi. Hawashi artinya kerabat samping. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu tentang saudara. Jadi saudara ini baru menjadi atau berhak menerima warisan apabila tidak ada keturunan, terutama keturunan laki-laki, tidak ada ayah. Saudara itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Kita ibaratkan di samping kanan saya ada 2 macam saudara kandung, yaitu syakik atau saudara seayah, li'abin. Masing-masing ada 2, laki-laki dan perempuan. Akhun syakik, ukhtun syakikoh. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Kemudian di samping kanannya lagi ada saudara seayah, akhun li'ab dan ukhtun li'ab. Saudara seayah laki-laki, saudara seayah perempuan. Dan di samping kiri itu ada saudara seibu, akhun wa ukhtun li'umin. Akhun wa ukhtun li'umin, saudara baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu saja, seibu, satu ibu, berbeda ayah. Nah, inilah ring ketiga. Ring ketiga yaitu para saudara, yang kita sudah membahasnya lengkap pada pertemuan sebelumnya. Nah, ring berikutnya itu adalah dari pihak laki-laki saja. Laki-laki aja, tidak ada perempuan. Jadi setelah saudara itu adalah laki-laki, kerabat laki-laki saja. Yaitu urutannya dilihat dari keponakan dulu. Dari keponakan. Itu setelah saudara tidak ada yang menghalangi, maka dilihat keponakan. Keponakan yang pertama adalah keponakan dari pihak saudara kandung, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Nanti kita lihat tayangannya. Sementara secara umum dulu. Jadi keponakan yang pertama adalah keponakan dari pihak saudara kandung. Ibnu akhin syakik, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Berikutnya anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Anak laki-laki dari saudara seayah laki-laki. Berikutnya paman. Paman ini paman saudara ayah, bukan paman saudara ibu, yang dalam bahasa Arabnya disebut amun. Kalau saudara seibu itu disebut khol. Yang menjadi ahli waris itu adalah bukan khol.
Jadi setelah keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kalau itu tidak ada, dilihat paman. Paman, yaitu amun syakik. Amun syakik yang pertama. Artinya saudara paman yang merupakan saudara kandung ayah. Amun syakik. Kalau amun syakik tidak ada, berikutnya adalah amun li'ab. Amun li'ab. Saudara laki-laki ayah seayah. Saudara seayah dari ayah yang laki-laki. Amun li'ab. Kalau itu tidak ada, dilihat anak mereka, yaitu yang merupakan sepupu dari mewaris. Yang pertama adalah anak laki-laki dari paman laki-laki kandung. Yang terakhir adalah anak laki-laki dari paman seayah. Nah, kita lihat ini tayangannya. Bagian kelima, kita melanjutkan bagian kelima setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu itu ahli waris yang berupa saudara. Selanjutnya adalah yang lebih lanjut, yang merupakan kerabat-kerabat laki-laki saja, yaitu terdiri dari keponakan tadi dan paman dan sepupu. Dasarnya sebuah hadis, al-hikul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dakarin. Serahkanlah bagian-bagian harta pusaka itu kepada yang berhak. Jadi kepada yang berhak menerima dengan bagian-bagian tertentu. Misalnya istri diberikan bagian tertentu. Mungkin ada ibu bagian tertentu. Mungkin ada anak perempuan bagian tertentu. Kemudian selanjutnya itu kepada asobah. Asobah itu yang mendapatkan sisa, yang umumnya adalah kerabat laki-laki. Serahkanlah bagian-bagian harta pusaka kepada yang berhak mendapatkan bagian tertentu. Adapun sisanya maka itu untuk kerabat laki-laki yang lebih dekat. Kerabat laki-laki yang dekat, ya, itulah berarti itu ada urutannya. Penerima asobah itu ada urutannya. Kalau sudah urutan pertama, maka yang kedua itu tertutup dan seterusnya. Kalau kita urutkan asobah itu anak laki-laki, kemudian cucu, artinya anak laki-laki dari anak laki-laki, atau kalau itu tidak ada, ayah, itu juga asobah, dan kakek. Kemudian ke samping adalah sebagaimana urutan tadi. Jadi saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, kemudian anak mereka. Nah, itu asobah. Nah, seperti ini urutannya. Peringkat atau urutan hawashi. Hawashi itu adalah kerabat samping, sesudah saudara. Jadi kalau tidak ada saudara, maka berikutnya adalah ini. ALSKL, anak laki-laki saudara kandung laki-laki. Ibnin syakik, ibnu akhin syakik, ALSKL, anak laki-laki saudara kandung laki-laki, berarti ini keponakan. Berikutnya ALSAL, anak laki-laki saudara seayah laki-laki. Berikutnya saudara keponakan tidak ada, kepaman. PK,
paman kandung. Paman kandung tidak ada. PA, paman seayah. Paman seayah tidak ada, anak mereka. ALPK, anak laki-laki paman kandung. Dan terakhir ALPA, anak laki-laki paman seayah. Paman seayah. Bahasa Arabnya, yang pertama ibnu akhin syakik. Berikutnya ibnu akhin li'ab. Berikutnya am syakik, paman kandung. Am syakik. Berikutnya am li'ab, paman seayah. Berikutnya anak mereka, ibnu am syakik, anak paman, anak laki-laki paman kandung. Yang terakhir ibnu am li'ab. Mereka itu menjadi asobah secara berurutan. Secara berurutan. Yang lebih depan menghalang yang di belakangnya. Seperti itu. Ini diagramnya. Ya. Diagramnya seperti itu. Ini kita fokusnya yang terakhir. Yang terakhir berwarna ungu ini. Yang terakhir ini adalah ALPA, anak laki-laki dari paman seayah. Nah, anak laki-laki dari paman seayah itu menerima asobah, menerima warisan apabila yang di depannya itu semuanya tidak ada. Jadi diwarnai abu-abu itu maksudnya adalah tidak ada. Jadi sebelumnya tidak ada semuanya. Ya. Jadi kalau kita urutkan dari depan, ini di sini posisi anak laki-laki. Anak laki-laki tidak ada. Mungkin tidak punya anak atau sudah meninggal. Cucu laki-laki juga tidak ada. Ke atas, ini posisi ayah tidak ada, kakek tidak ada. Ini saudara kandung laki-laki tidak ada. Berarti kalau saudara kandung perempuan itu tidak menghalangi. Jadi mungkin mereka akan menjadi pewaris bersama-sama. Berikutnya, ini saudara seayah laki-laki, saudara seayah laki-laki tidak ada. Sudah meninggal atau memang tidak ada. Kemudian anak laki-laki dari saudara, ponakan, saudara kandung, tidak ada. Anak laki-laki, saudara saya laki-laki juga tidak ada. Paman, tidak. Pamannya sudah meninggal. Atau paman saya, tidak ada. Anak mereka, artinya saudara sepupu dari mayat ini, anak laki-laki dari paman kandung juga tidak ada. Maka baru semuanya tidak ada, baru dia anak laki-laki dari paman seayah itu menjadi pewaris. Nah, yang ungu ini menjadi pewaris, menerima warisan, menerima bagian, menerima asobah. Contoh, ini kita ambil contoh kasus. Jadi contoh kasus, Bapak Ibu sekalian, apabila ada kasus orang meninggal dunia dan memiliki harta yang menjadi warisan, maka diidentifikasi, ditemukan siapa ahli waris yang berhak. Bisa dilihat secara berurutan, yaitu pasangan dulu, suami. Oh, dia yang meninggal itu seorang wanita, suami, ada suaminya menjadi pewaris. Ayah ibu, ayahnya tidak ada, tapi ibu ada. Ini contoh satu kasus, ibunya ada. Terus anak tidak ada, maka saudara ini menjadi pewaris karena tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada anak. Saudara kandung perempuan dan saudara seayah perempuan
ini sama-sama berhak. Karena saudara kandung perempuan hanya satu, maka saudara seayah perempuan itu berhak. Nanti kita lihat mengapa. Saudara seibu, SI, saudara seibu, ini berhak, tidak terhalang. Karena yang menghalang itu kan anak atau furu atau keturunan. Keturunan tidak ada, maka saudara seibu itu berhak. Kemudian keponakan. Nah, dilihat keponakan. Ada keponakan. Ada keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara, ya sama-sama, tapi jumlahnya 2 orang. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki, anak laki-laki saudara kandung perempuan. Nah, ini kebetulan dalam kasus ini yang menjadi pewaris, yang menjadi ahli waris adalah suami, ibu, kemudian saudara. Saudara itu sama-sama perempuan, saudara kandung dan saudara seayah, dan saudara seibu. Kemudian ada keponakan. Nah, kita lihat bagiannya. Bagaimana bagiannya? Suami dia mendapat setengah. Suami itu ketentuannya kan 2 macam ya, setengah atau 1/4. Karena tidak ada keturunan, artinya yang meninggal, istri yang meninggal itu tidak punya keturunan, adanya hanya saudara, maka untuk suami setengah. Kalau ada keturunan, untuk suami itu 1/4. Ibu 1/6. Kapan ibu itu kan 1/6 atau 1/3. 1/3 itu kalau tidak ada keturunan, ini tidak ada keturunan dan tidak ada saudara. Tidak ada saudara yang berjumlah lebih dari 1. Ini ada saudara jumlahnya 1, 2, 3. Ada 3 saudara. Berarti ibu itu 1/6, bukan 1/3. Kemudian saudara. Nah ini saudara, ada 2 macam saudara, sama-sama perempuan ya. Yang satu itu kandung, yang satu seayah. Maksudnya kandung adalah seayah seibu. Yang satu kandung, satu seayah. Ya. Ketentuannya saudara perempuan itu kan 2/3. 2/3 kalau jumlahnya 2 orang atau lebih. Dan setengah kalau hanya 1. Nah, ini karena dua orang, maka bagi mereka itu adalah 2/3. 2/3. Tapi karena tingkatnya itu berbeda, satunya kandung, satunya seayah saja, maka untuk yang sekandung itu setengah, yang untuk seayah saja itu 1/6. Ini setengah ditambah 1/6 itu sama dengan 2/3. Kemudian saudara seibu. Saudara seibu itu ketentuannya 2 macam ya. 1/6 atau 1/3. 1/6 kapan? Kalau jumlahnya hanya 1. Ini hanya 1 orang maka 1/6. Kalau jumlahnya 2 atau lebih maka mereka berbagi dalam 1/3 ya. Keponakan ini anak ALSKL, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ada 2 orang. Mereka itu secara hukum itu berhak menerima, akan tapi kenyataannya mereka itu kehabisan. Kita lihat, ini bagiannya ada setengah, ada 1/6. Berarti KPK, kita menentukan KPK-nya, artinya kelipatan dari setengah, dari angka 2 dan 6 itu adalah kita ambil 6. Untuk suami berarti
1/2. 1/2 itu sama dengan 3/6. Untuk ibu 1/6 berarti 1/6. Untuk saudara kandung itu 1/2 sama dengan 3. Untuk saudara seayah perempuan itu 1/6. Nah, ini jumlahnya sudah ya. Untuk saudara seibu itu 1/6. Jumlahnya melebihi ya, jumlahnya melebihi. Ini mestinya kan paling banyak 6, tapi ternyata ini jumlahnya 9. Sehingga untuk keponakan itu sisanya 0. Dan 9 itu karena kelebihan bagian, mestinya maksimal 6 tapi di sini 9, maka kekurangannya itu dibagi secara rata. Caranya pembaginya itu dari 6 dijadikan 9. Jadi untuk suami itu bukan 3/6 tapi 3/9 dan seterusnya. Nah, ini disebut aul. Aul itu artinya membagi kekurangan. Caranya dengan menaikkan angka pembaginya dari yang asal itu menjadi yang lebih besar. Dalam hal ini dari 6 menjadi 9. Nah, ini contoh. Ada contoh lagi. Contoh kasus kedua. Diidentifikasi, ditemukan ada seseorang meninggal, seorang laki-laki ini yang meninggal. Diidentifikasi, ditemukan siapa ahli warisnya. Bisa kita urutkan. Pasangan, ini ada istri. Ibu bapak kebetulan sudah tidak ada. Anak tidak ada. Baru saudara. Saudara kandung perempuan, dan saudara seibu, SI, SKP, saudara kandung perempuan, dan SI, saudara seibu. Nah, ada 2 macam saudara, kedua-duanya mewarisi. Kemudian ada keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ALSKL, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, jumlahnya ada 2 orang. Nah, ini berarti ini bapaknya sudah meninggal. Jadi mewaris tadi punya saudara yang masih hidup itu saudara kandung perempuan dan saudara seibu, SI. Nah, sebenarnya dia punya saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki, tapi sudah meninggal. Yang ada adalah anaknya, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, ada 2 orang. Nah, ya mereka itu yang menjadi ahli warisnya. Karena ibu bapaknya tidak ada, bapaknya artinya ibu bapak dari yang meninggal itu, dari mewaris. Anak laki-laki tidak ada, anak perempuan tidak ada. Ahli warisnya adalah ini. Istri, saudara kandung perempuan, saudara seibu, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, ada 2 orang. Bagiannya, ya kita mencoba mengingat-ingat. Istri 1/4, benar. Mengapa 1/4 istri? Karena tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, maka 1/8. Saudara perempuan, kandung perempuan, 1/2. Benar. Mengapa 1/2? Ada yang bisa menjawab? Mengapa saudara kandung perempuan 1/2? Mas Akbar? Karena hanya 1 orang. Iya, karena hanya 1 orang. Kalau 2 orang maka 2/3.
Saudara SI, saudara seibu, 1/6. Benarkah 1/6? Mas Akbar, benar? So SI itu saudara seibu, 1/6. Benar. Mengapa? Benar? Bukan. Karena jumlahnya hanya 1. Nah, jadi kalau saudara seibu itu jumlahnya 1, maka 1/6. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, 1/3 itu berbagi. Nah ini karena laki-laki, berikutnya itu laki-laki, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki, taksib. Taksib itu secara asobah, berarti menerima sisa. Tapi sisanya sedikit ini. Sisanya sedikit. Kita lihat. KPK-nya 12. Karena ada 4, ada 2, ada 6. 12. Untuk istri 3. 1/4 itu 3/12. Saudara kandung perempuan, saudara perempuan kandung itu 6/12. Bagiannya ada 6 bagian. Saudara seibu SI 2. Sisanya tinggal 1. Tinggal 1. 1 ini aja dibagi 2 orang. 1 dibagi 2 orang. Nah, karena ini jumlahnya ada 2. Jadi keponakan ini jumlahnya 2. Padahal di sini bagiannya hanya 1. Supaya 1 itu bisa dibagi, maka dilipatkan. Dilipatkan. Jadi taskhih itu memperbaiki. Taskhih itu artinya memperbaiki angka pembaginya supaya ini bisa dibagi 2 orang. Jadi dikalikan 2, semuanya kali 2. 12 menjadi 24, 3 menjadi 6 dan seterusnya. Ini 1 menjadi 2. Nah, sekarang karena 2 maka bisa dibagi. Dibagi 2 orang, 2 orang keponakan, 1-1. Nah, 1-1. Jadi ini tetap paling kecil yang terakhir ini. Ya seperti itu. Ini berikutnya, contoh berikutnya. Diidentifikasi. Ini yang meninggal seorang laki-laki. Pasangannya ada istri. Ayah ibu tidak ada. Anak tidak ada. Maka saudara yang ada hanya SI, saudara seibu, jumlahnya 2. Jumlahnya 2. Nah, berikutnya saudara tidak ada, keponakan tidak ada. Nah, baru karena keponakan pun tidak ada, dilihat paman. Nah, ini ada paman. Ada paman kandung 2 orang. Ada paman kandung 2 orang. Kemudian paman seayah, ini mestinya tidak perlu ditulis di sini. Ini hanya memberikan contoh bahwa seandainya ada paman seayah pun ini tertutup mahjub. Mahjub. Nah, kita lihat bagiannya. Istri 1/4. Coba ada yang memberikan komentar tentang istri 1/4. Benarkah? Istri bagiannya 1/4. Benarkah istri 1/4? Menurut Pak Dirman bagaimana? Istri 1/4. Benar. Istri 1/4 benar, karena tidak ada keturunan, tidak ada anak. Tidak ada anak. Seandainya ada anak maka 1/8. 1/8. Saudara seibu, SI, saudara seibu itu bagiannya 1/3. Nah, 1/3. Benarkah 1/3? Benarkah 1/3? Ya, benar.
sepertiga, bukan 1/6 tapi sepertiga. Kenapa? Karena jumlahnya ada 2. Jumlahnya ada 2, maka sepertiga. Kemudian paman itu kerabat yang lebih jauh, itu laki-laki saja, mereka menerima asobah, taksib, artinya menjadi asobah, menerima sisa. 1/4, sepertiga berarti KPK kelipatan, perhimpunan terkecil. Jadi kelipatan angkanya adalah 12. 3 kali 4 kali 3, 12. Untuk istri 3. Untuk saudara seibu itu 4. 4 ini pas. 4 itu bisa dibagi 2, ya masing-masing 2. Kemudian sisanya untuk paman, 2 orang paman itu 5. 5 tidak utuh dibagi 2. Karena paman ada 2 orang, 5 tidak utuh, ya dibagikan 2,5 tapi pecah. Maka ditaskih, artinya angka pembaginya dilipatkan, dikalikan 2, supaya ini bagian 2 orang paman itu genap. Dikalikan 2, 3 menjadi 6, 2 itu menjadi 4 untuk saudara seibu, 2 menjadi 4, 5 jadi 10, 10 dibagi 2 masing-masing 5. Jumlahnya 24. Nah, ini kita mencoba pertanyaan untuk latihan, sebutkan ketentuan bagian masing-masing, bagian untuk masing-masing ahli waris berikut. Yang pertama ada suami, ibu, AP anak perempuan, AL, SKL anak laki-laki, saudara kandung laki-laki. Suami, bagaimana suami? Suami berapa? Setengah. Alasannya tidak ada keturunan, tidak ada anak. Ibu berapa? 1/6. Ibu 1/6 karena ada anak. Sebentar. Ini apa ya? Anak perempuan ya. Berarti suami tadi salah. Bukan setengah tapi 1/4. Ini ada AP, ada anak perempuan. Jadi ada keturunan, ada anak perempuan. Berarti untuk suami 1/4, untuk ibu 1/6, untuk anak perempuan setengah. Karena hanya satu. Kalau 2/3. Nah ini ALSKL, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, keponakan. Ini bagaimana bagiannya? Nah, selamanya kalau yang lebih lanjut dari saudara ini, laki-laki ini, kalau memang berhak, mereka itu adalah taksib, sisa, menerima sisa. Jadi sekali lagi, suami 1/4, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, anak laki-laki saudara kandung sisa. Berikutnya nomor 2. Ada istri, ada saudara kandung perempuan, ada paman kandung laki. Istri berapa? Ketentuannya suami atau istri itu hanya melihat ada anak atau tidak. Jadi perbedaannya hanya melihat ada anak atau tidak, ada keturunan atau tidak. Berarti istri ini 1/4, bukan 1/8 tapi 1/4. Karena tidak ada anak. Kemudian saudara perempuan
Saudara perempuan setengah, betul, setengah. Saudara perempuan setengah. Karena sendiri satu orang. Paman, kita tunda sebentar. Paman, ya. Yang terakhir, yang laki-laki ini berikutnya pasti sisa. Ya, jadi sisa paman, sisanya dibagi berdua. PK, paman kandung 2 orang. Berikutnya, kasus berikutnya terdiri dari istri, saudara kandung perempuan, saudara seayah perempuan, terus anak laki-laki dari paman kandung. Iya. Istri berapa? Berapa? Istri 1/4. Betul, istri 1/4. Bukan 1/8 karena tidak ada anak. Saudara kandung. Ini ada 2 macam saudara kandung, sama-sama perempuan, kandung dan seayah. Tidak mungkin 1/4 untuk saudara itu. 1/4 itu untuk istri, ya. Ya. Ada 2 macam saudara. Ingat, 2 macam saudara. Yang satu kandung, yang satunya seayah. Itu sementara mereka bergabung, dianggap 2 saudara, tapi nanti pembagiannya tidak sama. Gimana? Saudara kandung ada saudara perempuan, ada kandung, ada saudara perempuan seayah. Jadi dianggap 2 orang saudara perempuan. Saudara perempuan. Berarti berapa? Kita ingat, jadi untuk anak perempuan, saudara perempuan, itu secara pokok kan, kalau 1 orang setengah, kalau 2 orang 2/3. 2/3. Berarti ini 2/3. 2/3, tetapi untuk yang kandung setengah, untuk yang seayah 1/6. Ya, ini setengah, ini 1/6. Yang ini sisanya, anak laki-laki paman. Terakhir, kasus terakhir terdiri dari ahli warisnya ada anak perempuan, ada anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, ada anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi sama-sama perempuan, ya. Jadi sama-sama keturunan perempuan, tapi satunya ini anak, satunya cucu. Ini kasusnya seperti tadi. Ya, sama, dianggap 2, tapi pembagiannya beda. Kemudian berikutnya anak laki-laki dari paman kandung, ALPK, ALPA. Ini sepintas kita melihat kalau ada ALPK, kalau ini berhak, maka ini terhalang. Jadi bagaimana bagiannya? APAL, anak perempuan dari anak laki-laki. Seperti tadi, Mas Akbar, 2/3. 2/3. Jadi bergabung mereka itu 2/3. APAL, anak perempuan dari anak laki-laki 2/3. Tapi pembagiannya AP setengah, APAL anak perempuan anak laki-laki 1/6. Ya, ini anak dari paman. Paman tidak ada, paman sudah meninggal. Yang ada adalah anaknya, anak laki-laki dari paman kandung. Ini sisanya. Jadi setelah diambil sisanya berapa? Ini kan 2/3. Sisanya 1/3, ya. 1/3 itu sisanya. Ya. Nah, ini jawabannya yang tadi itu insya Allah sama.
untuk suami 1/4, untuk ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Ini kuncinya. Ya? Apa? Paman kandung. Ada pertanyaan, paman kandung itu apa maksudnya? Paman kandung itu maksudnya adalah saudara kandung ayah. Amun syakik, saudara kandung ayah. Jadi ada 2 macam paman dari ayah itu. Paman kandung dan paman seayah. Maksudnya saudara kandung ayah atau saudara seayah dari ayah. Saya punya ayah saya punya saudara kandung. Itulah paman kandung. Satu lagi, ayah punya saudara seayah, itulah paman seayah istilahnya. Jadi amun syakik dan amun li'ab. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Alhamdulillah kita telah mereview, telah mengulang, meninjau lagi tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit menambah pengetahuan kita tentang ilmu faraid ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.